البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah di dalam Umdatul Ahkam, Al-Hadisus Samanun ba'da salasimi'ah 380. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu al-Ansari qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat. Kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali. Peperangan Rasulullah sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, yang Rasulullah ikut langsung, Bukhari dan Muslim ya, itu 18 kali. Nah, terserah Nabi, ada sahabat yang diajak, ada sahabat yang disuruh untuk tetap berjaga di Madinah dan seterusnya. Nah, Abdullah bin Abi Aufa ikut perang langsung bersama Nabi sebanyak 7 kali. Terkadang Nabi gantian, Nabi yang di Madinah, sahabat yang disuruh berangkat. Jadi bergantian. Maka bukan mustahil Abdullah bin Abi Aufa ikut perang berulang-ulang tanpa ada Nabi. Baik, cuma yang bersama Nabi sebanyak 7 kali. Nakulul jarot, kami memakan jarot, yaitu belalang. Masya Allah, ini menunjukkan situasi yang serba terbatasi, namanya suasana perang. Di masa itu lagi belum banyak ransum-ransum makanan tentara misalkan, sehingga ya makan apa adanya. Ada belalang, dimakan belalang itu, tapi ya jangan dimakan nayyian, yaitu masih mentah. Kita lepas kepalanya, kemudian biar cepat mati, kemudian kita bakar, kita panggang atau apa, terserah. Dan belalang ini halal dan dia juga mengandungi kebaikan. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab Al-Adqiyah, ada seseorang yang sudah punya penyakit menahun, penyakit bertahun-tahun disembuhkan, diobati oleh para dokter. Tak ada dokter pun yang berjaya. Akhirnya dia putus asa. Dia dikatakan engkau sudah akan mati. Tak ada yang bisa, yang mampu menyembuhkan engkau. Akhirnya ketika dia putus asa, maka dia bertekad, saya akan memakan sesuatu yang tidak biasa saya makan. Toh saya akan mati. Akhirnya dia pergi ke suatu perkebunan. Ada kebun yang bunganya itu tidak seperti di kebun-kebun yang lain. Kebun itu penuh dengan bunga yang dia belum pernah melihatnya. Kemudian dia mendapati di situ ada banyak belalang. Padahal jarang dari kita makan belalang, tapi karena dia sudah putus asa, ya sudahlah, saya akan makan belalang. Yang penting makan sesuatu yang belum pernah saya dapatkan di dunia. Akhirnya dia makan belalang di situ banyak-banyak. Tahu-tahu sembuh. Dia heran, kenapa saya sembuh? Kemudian dia datang ke dokter, diperiksa, oh iya, kenapa engkau sembuh? Saya tak tahu, saya cuma putus asa, lalu saya makan belalang. Maka dokter tahu, belalang memang halal, tapi tak mungkin sebaran belalang itu menjadi obat bagi penyakit ini. Di daerah mana engkau mendapatkan belalang ini? Ya, ditunjukkan. Dokternya diajak pergi ke kebun itu, ya di situ ada bunga-bunga yang hanya tumbuh di situ. Kemudian dokternya menangkap belalang itu, kemudian diperiksa, diteliti. Ternyata memang belalang itu bukan memakan tanaman yang lain, tapi tanaman di bunga itu. Nah, kemudian diteliti, oh memang bunga ini ternyata memiliki zat-zat yang penting, yang ketika dimakan oleh belalang, maka menjadi obat. Ada di perut belalang itu. Oh, ternyata jadi apa itu sebab kesembuhan orang ini. Ya siapa yang menyangka. Oh, iya. Ini sekitar cerita tambahan saja. Intinya belalang itu halal. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain dari Abdullah Ibni Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, uhilat lana maitatan wa daman. Telah dihalalkan untuk kita 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Amal maitatan fasamaku wal jarot. Adapun 2 bangkai yang halal adalah ikan dan belalang. Baik, tak perlu disembelih. Disembelih mau dikeluarkan apanya? Jenis peredaran darah mereka peredaran terbuka, tidak memiliki daman masfuhan biasanya, darah yang mengalir biasanya.
maka tidak masalah. Belalang langsung dimakan. Yang penting bukan disiksa, dibakar hidup-hidup atau digoreng hidup-hidup seperti yang dilakukan beberapa orang. Ini tak boleh. Tapi dibunuh dengan cepat. Dipotong kepalanya untuk belalang. Oh iya. Kalau ikan ya paling kalau kita kumpul-kumpul lama-lama mati, insya Allah tidak masalah. Yang penting bukan masih hidup sudah digoreng atau apa, kasihan. Baik. Adapun dua darah adalah al-kabid wa tohal, yaitu sejenis apa? Hati dan limpa atau apa itu jantung. Intinya bukan darah yang mengalir, tidak masalah. Baik. Hadisnya ini sahih mauquf, tapi ya lahu hukmul marfu, jelas. Intinya belalang itu boleh dimakan. Nah, sekarang kita baca qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yustafadu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Al-ula fihi dalilun ala hilli aklil jarad. Di dalamnya ada dalil tentang dihalalkannya memakan belalang. Ada dalil khusus yaitu hadis Ibni Umar tadi, dan juga dalil yang ini Abdullah bin Abi Aufa. Kalau dalil yang Abdullah bin Umar ini hadis qauli. Adapun kalau yang di hadapan kita ini adalah hadis boleh jadi fi'li, yaitu Nabi dan para sahabat memakan belalang, atau mungkin takriri, sahabat makan belalang, Nabi menyepakati. Intinya ini dalil yang jelas sekali bahwasanya belalang itu halal untuk dimakan. Dan dia masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Menunjukkan boleh. Lamnya kata ahli usul adalah lam al-ibahah, membolehkan untuk kalian. Wa qala Nawawi rahimahullahu taala wa huwa ijma', ya disepakati oleh para ulama, belalang itu halal. Bukan wajib dimakan. Terserah kita mau makan atau tidak, tapi masalah boleh-boleh saja. Yang kedua, faedah kedua, wa huwa halalun bi ayyi sabab. Oh, ini ada dalilnya nanti ya, disebutkan hadis yang anak isyaratkan tadi. Dan dia itu halal dengan sebab apapun soro mautuh, yaitu matinya disebabkan oleh apa? Yang menyebabkan dia mati itu halal. Sama saja dia tersengat apa istilahnya itu? Kahroba, elektrik, tahu-tahu mati, kita dapati dia sudah kering terpanggang misalkan. Atau mungkin apa disambar oleh burung pasti jatuh lagi akhirnya mati. Atau memang terlanggar kereta, kita dapati banyak belalang mati seperti di beberapa tempat. Setelah habis hujan banyak sekali di beberapa tempat itu belalang di dekat-dekat jalan, akhirnya banyak yang terlanggar kereta dan mati. Nah ini boleh dikumpul-kumpul, dibersihkan, kemudian digoreng lah atau apa. Apalagi dengan salut tepung, mungkin sedap, tak tahu. Dan sebagainya. Udah sagu, besar, boleh, tak masalah. Sama ya. Iya sama. Yang penting kita mau boleh aja. Tinggal dimasak sedap-sedap gimana caranya. Demikian pula aneh-aneh boleh aja. Dia pakai kuah-kuah kan? Oh. Insya Allah ada gizinya. Itu jahit. Banyak yang bilang memang ulat-ulat tertentu malah gizinya bagus. Cuma anak yang belum coba, tak tahu. Baik. Dengan cara apapun dia mati tidak masalah, karena memang tidak wajib untuk disembelih. Makanya dia bangkai tak masalah. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, uhillat lana maitatani wa daman. Telah dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Fa'amal maitatan, adapun dua bangkai, fal jaradu was samak, yaitu belalang dan ikan. Wa ammad daman, adapun dua darah adalah al-kabidu wat tohal, yaitu hati atau jantung. Tohal kalau di Indonesia sih bilang kira-kira apa ya? Ya semacam benda-benda yang di dalaman itu. Intinya tidak masalah. Disebutkan dalam catatan kaki, ada yang menyatakan limpa, alam, tohal. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Abd bin Humaid dan lain-lain banyak sekali. Memang diriwayatkan marfu', ada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dhaif. Makanya yang betul adalah dia shahihun mauquf, yaitu yang betul dia mauquf.
mauquf ke Ibnu Umar, tapi jelas lahu hukmul marfu, dihalalkan untuk kita. Siapa yang menghalalkan? Tentunya Nabi. Makanya hadis ini jadi apa? Sahih marfu secara hukumnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Apa yang kata darah ikan pun jadi najis. Itu Sampai ke kopok lekuk pun kata najis juga. Sebab dia mesin ikan dia masuk sekali. Oh, sekali mesin. Di dalam tu, di dalam tu, dia macam mana boleh jadi? Kalau ikut hadis ni, hanya tak patut lagi. Dua darah, dua bangkai. maksudnya yang ikan atau yang apa? Ikan lah. Si dia peredaran darahnya terbuka kan, jadi dia tidak memiliki darah mengalir biasanya, kecuali mungkin ikan yang sangat besar. Tapi rata-rata ikan-ikan tidak memiliki darah mengalir, sementara yang Allah haramkan hanyalah yang memiliki darah mengalir, yaitu darah yang mengalir, daman masfuhan. Makanya disyariatkan penyembelihan untuk membuang darah, karena darah itulah yang kalau hewan itu mati, darah tertahan, dia jadi najis memang. Nah, makanya kalau dia dibuang, maka daging jadi bersih. Sementara ikan rata-rata darahnya tidak mengalir, peredaran darahnya, sehingga dia boleh untuk dimakan langsung istilahnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, sebagian fuqaha mengatakan kenapa intinya ada pada darah? Karena darah itu yang membawa bahan makanan pun dia yang bawa, barang kotor-kotor juga dia yang membawa. Bahan makanan dibawa ke seluruh tubuh. Kalau yang kotor-kotor dibawa ke tempat pembuangan. Jadi memang intinya pada darah, makanya harus dibuang dia ketika hendak memakan makanan, memakan hewan. Karena apa? Darah itu yang menyebabkan timbulnya kenajisan. Makanya ada bangkai yang masih boleh dimanfaatkan, yaitu bagian apanya? Kulitnya. Nabi mengatakan idza dubighal ihab faqad tahur. Kalau bangkai itu kulitnya sudah disamak, maka dia telah suci. Inti penyamakan adalah menghilangkan cecair di balik kulit. Ada darah-darah, ada apa saja itu, cairan-cairan yang ada, karena ini yang membawa kotoran, membawa bisa, membawa najis-najis dan sebagainya. Makanya memang kuncinya pada benda cairnya itu yang harus dibuang. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.